Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 166 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 9 September 2021 dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Unang hol sohon hamu agia aha, alai saddok pabotohok kamu matu debata pangidua muna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Paulus mengalami kekhawatiran di tengah ketidakpastian dan ragam-ragam kesulitan yang tengah ia alami. Ia mengalami karam kapal, di penjara, dipukuli, kesulitan makanan, kedinginan. Namun di tengah pergumulan kesulitan yang sedemikian, ia menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dengan mengatakan kepada mereka, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya mendapatkan kedamaian dari Allah dengan berdoa dan dengan ucapan syukurnya. Ia menyebutkan keyakinannya ini, apa saja yang mereka pikirkan dan lakukan bisa mendapat bantuan dari Allah. Ada saatnya bagi kita orang-orang percaya merasa sangat khawatir dan takut. Tetapi dengan berdoa kita bisa lebih tenang. Allah berjanji memberikan kedamaian batin supaya kita bisa mengatasi rasa kekhawatiran dengan berpikir secara bersih, stabil, dan tidak dengan emosional. Orang-orang percaya bisa menyampaikan permintaannya, menyampaikan permohonannya kepada Allah dalam segala hal atau dalam situasi apapun. Tetapi permintaan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Selain itu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk memohon bantuannya seperti yang pernah Yesus lakukan. Ibrani pasal 5 ayat 7. Permohonan kepada Allah disampaikan berulang kali. Allah pun menjawab doa-doa kita dengan memberi kita kedamaian. Dan orang-orang yang memiliki kedamaian dari Allah tentulah orang yang tenang dan damai. Roma 15 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 9. Kedamaian dari Allah ini mengalahkan kekhawatiran apapun, karena Allah membantu kita lebih dari apa yang kita harapkan. Allah juga menjaga hati kita, seperti
pasukan tentara menjaga kota yang berbenteng. Begitu juga kedamaian dari Allah melindungi hati kita dan pikiran kita. Dan kita tentu tidak akan terasa terbebani, walaupun mengalami masalah yang sungguh berat. Kedamaian dari Allah menjagai kita melalui Yesus Kristus, karena dengan Dialah kita bersahabat dengan Allah. Yesus sudah mengorbankan hidupnya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dosa adalah kekhawatiran paling besar. Percayalah kepadanya, kita diberkati olehnya. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ingat, kita harus berdoa melalui Yesus, karena Dia berkata, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6, pasal 16 ayat 23. Perkataan Paulus renungan harian ini sangat menguatkan kita. Hidup ini tidak mungkin lepas dari ketidakpastian, dari kekhawatiran dan ketakutan. Akan selalu saja ada masalah yang mengganggu, yang mempengaruhi hidup, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan yang memburuk, atau kerugian keuangan dan lain-lain. Kekhawatiran terbesar manusia saat ini ialah pandemi coronavirus 19. Semua orang khawatir apakah besok masih bisa makan, apakah besok masih ada simpanan uang, apakah besok masih terbebas dari virus jika terpaksa harus keluar rumah. Allah peduli. Ia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal kepadanya, menyerahkannya semuanya kepadanya. Saat kita melakukannya, Allah yang Maha Tahu menjanjikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami menyatakan dalam segala hal keinginan kami kepada Tuhan dalam doa dan permohonan kami, dan dalam ucapan syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu pada hati kami. Bimbinglah jemaat-Mu, karena Engkaulah benteng dan perlindungan orang yang menderita karena nama-Mu. Tolonglah mereka yang tersesat. Ya Tuhan penyelamat manusia, sadarkanlah kami dengan Roh Kudus supaya kami setia kepadamu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 166 ayat 4. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.